Apakah kamu pernah bertanya, kenapa luar angkasa terlihat gelap, padahal di sana ada miliaran bintang yang sangat terang, termasuk bintang raksasa yaitu matahari, yang menjadi sumber cahaya seperti di bumi. Kenapa luar angkasa gelap, padahal ada matahari dan cahaya bintang? Pertanyaan seperti itu mungkin sering kali muncul di telinga kebanyakan orang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Selengkapnya akan kita bahas dalam video ini. Mengapa langit malam tetap gelap meskipun ada jutaan bintang di alam semesta? Pertanyaan ini yang dikenal sebagai paradoks Olbers. Sebuatan itu dinamai dengan nama astronom Jerman yaitu Heinrich Olbers, sebab ialah yang mencoba menjawab misteri ini. Paradoks ini mengajukan pertanyaan mendasar, alam semesta dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, mengapa langit malam tidak bercahaya terang sepanjang waktu? Menurut teori Olbers, ada kemungkinan bahwa materi di ruang antar bintang, seperti awan debu, menyerap cahaya dari bintang-bintang, menyebabkan langit malam tampak gelap. Ide ini memang menarik karena memberikan penjelasan mengapa kita tidak melihat langit malam yang terang benderang meskipun ada banyak bintang di alam semesta. Namun, meski ide ini menawarkan petunjuk, itu bukan jawaban yang lengkap. Paradoks Olbers tetap menjadi teka-teki besar bagi para astronom selama bertahun-tahun. Misteri ini menggugah rasa penasaran dan mendorong berbagai penelitian hingga abad ke-20. Pada masa ini, kemajuan dalam bidang astrofisika mulai membuka wawasan baru dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Penemuan-penemuan baru ini akhirnya membantu menjelaskan mengapa langit malam kita gelap meskipun dipenuhi dengan bintang. Oleh karena itu, teori Olbers tersebut, meskipun tidak sepenuhnya benar, memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita tentang kosmos. Solusi paradoks ini ditemukan melalui pemahaman tentang sifat alam semesta yang terus mengembang. Ketika kita melihat keluar angkasa, kita melihat cahaya dari galaksi yang sangat jauh. Karena alam semesta mengembang, cahaya ini mengalami pergeseran merah. Artinya panjang gelombang cahayanya semakin panjang saat bergerak menjauh dari kita. Akibatnya, cahaya yang awalnya berada dalam spektrum tampak bergeser ke jangkauan inframerah, ultraviolet, dan gelombang radio yang tidak terlihat oleh mata manusia. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh keberadaan atmosfer di ruang angkasa, yang hampir seperti ruang hampa, hanya ada sejumlah kecil gas dan debu kosmik, dan tidak ada atmosfer. Untuk terlihat, cahaya perlu memantul dari sesuatu. Cahaya bergerak lurus sampai menabrak suatu benda. Ketika cahaya memantul dari suatu objek, atmosferlah yang menciptakan hamburan dalam spektrum yang bisa dilihat oleh mata manusia. Karena bumi berputar pada porosnya, sisi yang tidak terkena cahaya matahari menjadi gelap, dan periode ini kita sebut sebagai malam. Pada siang hari, atom, molekul, dan partikel debu di atmosfer berinteraksi dengan foton, menyebabkan cahaya tersebar ke segala arah. Di bumi, langit tampak biru pada siang hari karena cara atmosfer kita menyebarkan cahaya dari matahari. Cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek di ujung spektrum tampak, yang membuatnya lebih mudah tersebar oleh partikel-partikel kecil di atmosfer, seperti molekul udara dan debu, dibandingkan dengan cahaya merah yang memiliki panjang gelombang lebih panjang. Ketika cahaya matahari memasuki atmosfer bumi, ia bertabrakan dengan molekul-molekul dan partikel di udara. Cahaya biru, dengan panjang gelombang yang lebih pendek, dipantulkan ke segala arah oleh partikel-partikel ini, menciptakan efek yang kita lihat sebagai langit biru yang cerah. Cahaya merah dan warna lain dengan panjang gelombang yang lebih panjang tidak tersebar sebanyak itu, sehingga mereka cenderung melewati atmosfer dan tidak mendominasi warna langit. Proses ini disebut hamburan Rayleigh. Dan inilah alasan utama mengapa kita melihat langit siang hari di bumi berwarna biru. Jadi, setiap kali kita melihat langit biru yang cerah, kita sebenarnya menyaksikan hasil dari cahaya matahari yang tersebar oleh atmosfer kita. Sedangkan jika di Mars, atmosfernya sangat tipis,
sekitar 100 kali lebih tipis dibandingkan dengan atmosfer bumi. Meskipun begitu, atmosfer Mars masih mampu memberikan efek pada tampilan langit, membuatnya tampak biru keabu-abuan pada siang hari. Namun, Mars juga dikenal dengan anginnya yang sering bertiup kencang, yang mengangkat awan debu dari permukaan planet ini. Ketika hal ini terjadi, langit Mars mengalami perubahan dramatis. Debu yang terangkat oleh angin Mars menyebabkan langit yang awalnya biru keabu-abuan menjadi semakin tipis dan berubah warna menjadi kemerahan. Warna kemerahan ini disebabkan oleh partikel debu yang menyebar di atmosfer, memantulkan cahaya matahari, dan memberi langit Mars tampilan yang khas. Fenomena ini menunjukkan betapa dinamisnya atmosfer Mars, meskipun tipis, dan bagaimana perubahan cuaca di planet ini dapat memengaruhi penampilan langitnya. Jadi, saat kita melihat foto-foto Mars, kita bisa mengerti mengapa langitnya kadang tampak biru keabu-abuan dan kadang berwarna merah.